Center sebagai pusat grosir barang sembako kebutuhan pokok yang tadi sudah disebutkan, beras, gula, minyak, tepung, terigu, kopi. Ya, nanti berkembang ke yang lain juga. Setiap 10 Bima Center arahnya adalah membangun pabrik sendiri atau menjadi produsen. Contoh, ada 10 Bima Center di 10 kecamatan. Berarti ada satu pabrik beras yang kita buat. Ada satu pabrik air minum yang kita buat. Lagi-lagi kita-kita yang dilibatkan, Pak. Gotong royong ekonomi. Siapa yang akan bisa borong saham-saham Bima Center wilayah dan pabrik adalah orang-orang yang punya di atas 500 lembar dan orang yang jaringannya besar. Dua jenis ini. Kalau lembarnya banyak, otomatis setiap ada pelelangan saham Bima Center setiap wilayah, pasti dia bisa beli karena bagi hasil setiap minggunya makin besar. Kemudian orang yang punya jaringan besar pasti bonus generasi, point reward, penghasilan dari sistem itu juga makin besar. Sehingga setiap ada pelelangan saham BC di setiap wilayah pasti bisa beli, bisa borong. Jadi ini Pak ya. Kemudian yang keempat, ketika BC sudah berdiri di Kota Bumi Selatan, dalam waktu 1, 2, 3 bulan, kan sudah terlihat profitnya berapa, omsetnya berapa, track recordnya sudah ada lah. 40% sahamnya, yang tadi kita 600 juta full, 40% sahamnya kita jual, bisa 1 M. Kita jual ke warga sekitar Bima Center. Kita jual, kita lelang. Jadi kita tinggal punya 60%, 40%-nya kita lelang ke warga kita. Dengan nilai 1 M. Karena apa? Kok sudah naik valuasi? Ya karena sudah berdiri, omsetnya juga sudah jelas, profitnya sudah ngunci. Supaya apa? Untuk membuat Bima Center di Kota Bumi Selatan ini makin kokoh Pak. Kepemilikannya makin luas, makin banyak, dan sudah otomatis. Namanya rasa memilikinya banyak. Dan anggaran 1 M ini bisa kita buat lagi Bima Center yang baru Pak. Tahapannya nanti ke sana. Untuk pengembangan Bima Center yang ada di Kota Bumi Selatan. Maka ketika paket investor sudah ditutup, yang ini sudah ditutup, tinggal 400.000 lembar, setiap pembangunan Bima Center di setiap kecamatan, ketika promo paket lembar ini masih ada, maka satu Bima Center itu masih ada bonus 1.000 sampai 2.000 lembar. Jadi selain dapat penghasilan dari BC setiap bulannya, 1.000 sampai 2.000 lembar ini kan mingguan. Ini untuk backup Bima Center. Jadi fasilitasnya akan dialihkan ke Bima Center. Sisa dari 400.000 lembar. Fasilitas yang kedua adalah untuk sponsor akun tren belanja. Jadi kita diberi kesempatan untuk terus berkampanye Bima sehingga kita bisa dapetin lembar gratis. Termasuk kita mengajak warung-warung. Kan ngajak warung dapat 3 lembar. Kalau 10 warung udah 30 lembar. 100 warung. Sedangkan 10 lembar sekarang itu kan masih sepele Pak. Betul. 10 lembar setahun 2 tahun yang akan datang nilainya sudah bisa 100 sampai 200 juta Pak. Kenapa? Karena sekarang 1 lembar 1.500 sampai 2.000 bagi hasilnya. Kalau 1 tahun yang akan datang ada 1.000 Bima Center bisa sampai 50.000 sampai 100.000 per lembar. Mitra masih seuprit. Maka kalau sekarang sudah nantinya bisa 50.000 sampai 100.000 per lembar, maka 1 lembar 10 lembar itu bisa laku 100 sampai 2 juta harganya. Jadi orang-orang yang punya di atas 500 lembar, penghasilan mingguannya kalau misalkan per lembar tembus 50.000 bisa 25 juta per minggu. 500 juta itu 500 lembar itu kalau sekarang Bapak beli paket investor paling seminggu lagi udah ditutup. 100 akun 50 juta itu kan 500 akun karena 1 akun 100.000 Pak ya. Dapatnya 610 lembar. Ada cashbacknya 10 juta kalau dibeliin lagi dapatnya 125 lembar. 735 lembar. Kalau Bapak punya 735 lembar itu punya harapan yang cerah di Bima. Yang sangat cerah. Kenapa? Karena bagi hasilnya sekarang aja udah di angka 1,2 sampai 1,5 per minggu. Sekarang aja. Karena selembarnya bagi hasil 1.500 sampai 2.000. Dia ngikuti omset naik turunnya. Dan produknya adalah kebutuhan sehari-hari Pak. Jadi nggak ada ceritanya nggak laku. Udah pasti laris. Jadi sekarang Bimat ini akunnya sudah ratusan ribu yang terjual. Kemudian membernya juga sudah ribuan. Warungnya juga sudah ribuan.
disuguhkan dan diajaklah membangun Bima Center seluruh Indonesia. Maka Bima Center setiap wilayah kecamatan itu akan dilelang. Nanti ada paketnya, Pak. Misalkan Bima Center Kota Bumi 300 juta, yang 300 juta kan dari perusahaan. Ya berarti silakan beli satu paketnya misalkan 5 juta sampai 10 juta. Ini kan belum diumumkan karena paket investornya belum ditutup. Iya. Kita ini DCI lah, apa namanya? Duluin loh. Setar awal gitu loh kita itu. Biar kita itu lebih cepat. Nah, jadi kalau nanti sudah dilelang, ya orang berebut, Pak. Bima Center itu dalam waktu apa namanya? 1 tahun 1000 Bima Center itu terwujud itu. Karena di awal aja udah 10 Bima Center. Nah, udah 500 juta tuh. Beli Fortuner cuma 50 juta berarti kan? Iya. Kalau sampean beli lembarnya di Bimat ini sekarang 50 juta, begitu ditutup, nilai aset sampean sudah tembus 500 juta. Kenapa? Karena tren belanja sudah dimulai. Bagi hasil sudah mulai makin naik. Yang tadinya hanya 1.500 sampai 2.000, ketika dia naik menjadi 3.000, naik menjadi 4.000, naik menjadi 5.000, udah nggak kehitung itu harganya mahal banget lembar itu. Kenapa? Karena terbatas, Pak, hanya 1 juta lembar. Yang megang lembar hanya 2%, yang belanja 98%, Pak. Kita akan viralkan besar-besaran seluruh Indonesia, baik YouTube, Instagram, seluruh media, Facebook. Kita viralkan bahwa belanja di Bima dapat penghasilan, belanja di Bima dapat keuntungan. Ada belanja mudah, di mana dia tinggal klik aja sudah diantar dengan minimal order, Pak ya. Nanti ada kurirnya, Pak, di Bima Center. Kemudian belanja murah, sudah disediakan paket diskon untuk masyarakat yang memegang akun gratis dibagikan. Orang berebut, Pak, bagiin akun karena kepentingannya bonus generasi, poin reward, Pak. Semua punya kepentingan untuk borong akun dibagikan ke masyarakat. Yang kedua adalah paket diskon, ada paket akun VIP, VIP Gold, akun reguler. Ada jatah diskon 2.000, 5.000, 1 juta. Jadi orang itu sudah dikunci dengan paket diskon. Kalau satu orang dikunci di paket diskon di 500.000 saja, Pak. Dalam satu kecamatan ada 10.000 orang yang dikasih akun gratis sama Bima. Berarti omset 500.000 ini kira-kira diambil nggak sama mereka, Pak? Paket diskonannya. Berarti 5 miliar dong udah dikunci sama perusahaan. Dalam 1 bulan omset Bima Center. Kalau dia dikasih dapat paket diskon yang 1 juta berarti 10 miliar, Pak. Maka dimonopoli besar-besaran, Pak, sama Bima, Pak. Mereka semua belanjanya ke Bima. Gimana? Satu, murah. Kedua, dapat poin. Kedua, dapat kupon undian. Ketiga, yang keempat, dapat bonus generasi ketika mereka mau ngajak orang untuk berbelanja ke situ. Dan yang kelima, bisa nambang lembar, Pak, selama stok lembar ini masih ada. Semakin banyak dia belanja, dia bisa nambah lembar. Jadi masyarakat juga dikasih kesempatan untuk punya lembar lebih dari 3, Pak. Jadi benar-benar perusahaan ini mencetak dari orang biasa menjadi kaya melalui program belanja. Itu bukan omong kosong, Pak. Kenapa? Karena sistemnya yang mau udah didesain seperti itu, dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, tinggal apakah mau fokus dulu ke paket investor? Ini pilihan. Kalau segera bisa mengkondisikan dua-duanya, BC juga bisa dimulai, maka sudah otomatis ini juga cepat. Warung ya berbondong-bondong, masyarakat ya berbondong-bondong, investor ya berbondong-bondong. Kenapa? Karena Bimat bukan omong kosong. Bimat memberi bukti, bukan janji. Dan Bimat adalah perusahaan resmi yang perizinannya lengkap, kantornya jelas, ownernya jelas, kantornya milik sendiri, bukan sewa. Dan sudah berjalan selama 8 bulan ini, tidak ada hal yang meragukan, dan sudah hampir 4.000 warung yang sudah bergabung dengan Bimat, dan mereka sekarang berbelanjanya di Bimat. Jadi masyarakat belanja ke warung ya dapat poin, belanja ke Bima Center juga dapat poin. Di Bima Center dengan warung tidak saingan karena ada harga warung, ada harga konsumen. Jadi di Bima Center itu hanya menjual barang-barang promo, barang-barang kunci, sama melayani warung. Tapi sudah otomatis, Pak, omsetnya, Pak. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka pemegang lembar dan pemilik jaringan yang besar akan menjadi miliarder, Pak. Jadi orang yang kaya di Bima itu ada 2. Satu yang lembarnya banyak, yang akunnya banyak. Karena kalau akunnya banyak, pasti lembarnya banyak. Yeah. Dan pasti bonus generasinya besar, karena ketika akun itu dibagikan, itu generasi 1 semua, Pak. Dan dalam waktu sekitar 2-3 bulan, kalau Bapak sekarang nih, borong akun misalkan 50 juta,
kan dapat 735 lembar ya, berarti dapat 600 akun. Ketika di sini dibangun Bima Center, yang 598 akun itu kan dibagikan, Pak. Bank 2-nya diisi rekening Bapak, kan diisi bank 1 untuk bagi hasil, bank 2-nya untuk pengembalian modal. Jadi ketika akun itu dibagikan dan digunakan untuk belanja, akumulasi 2.000 poin atau senilai 200.000, modal Bapak tadi kembali otomatis. Duit Bapak yang 50 juta dalam waktu 2-3 bulan ketika akun itu digunakan belanja terus ke Bimat, sudah kembali, Pak. Jadi Bimat itu menggaransi balik modal cepat dan menggaransi untung. Tidak ada satupun resiko kehilangan uang, tidak ada resiko rugi, tidak ada resiko bangkrut, karena konsep gotong royong ekonomi sangat efektif. Cukup mengalihkan belanja hariannya yang biasanya nggak ke Bimat, cuma itu aja. Mau belanjanya ke warung tetangga, asal warung tetangga ini didaftarkan ke Bimat, udah sama aja, Pak. Ya kan sebelah situ ada warung. Saya Bimat Centernya jauh sana, saya belanja sini aja. Ya asal warung itu digabung ke Bimat, ya itu udah belanja ke Bimat situ itu. Nah, nanti begitu tren belanja, seluruh produk warung yang ada di warung sebelah itu masuk semua ke aplikasi, Pak. Bapak nggak perlu ke situ, sehingga sambil tiduran aja ngeklik nasi, ngeklik cabai, udah tahu warung situ, Pak. Itu sudah zaman teknologi. Bimat mempertemukan antara penjual dengan pembeli dalam satu wadah. Gojek itu mempertemukan tukang ojek sama yang mau ngojek. Nadiem Makarim jadi menteri, Pak. Jadi sukses, Pak. Valuasi aset sahamnya dari 700 juta ke 70 triliun. Pak Sandiaga Uno menulis status di Facebook, saya sangat menyesal. Pada waktu itu saya ditawari saham Gojek yang nilainya waktu itu hanya 700 juta. Dan saya tidak ambil waktu itu. Padahal Gojek adalah sebagai solusi transportasi massal yang mempertemukan tukang ojek dengan yang mau ngojek. Sekarang 70 triliun valuasinya. Nyeselnya minta ampun itu Sandiaga Uno sampai sekarang itu nyeselnya. Kira-kira potensi Bimat dengan Gojek menang mana, Pak? Bimat apa? Menang Bimat, Pak. Sudah banyak contoh aplikasi sukses, Pak. Ada Alibaba, ada Amazon, ada Tokopedia, ada Shopee. Tapi tidak ada satupun aplikasi yang kalau kita transaksi di situ kita dapat hasil, Pak ya. Betul. Hanya Bimat, Pak. Yang sampai transaksi beli cabai, beli minyak, beli gula itu ada poin. Bagaimana teknisnya? Ini yang perlu saya ini Bapak sebagai mitra. Beli ke warung. Hasilnya dari mana sih kok Bimat bisa dapat penghasilan, bisa gaji kita setiap minggu? Bapak lihat gajinya ada yang puluhan juta, Pak ya. Betul. Ada yang sampai 20 juta seminggu. Mitra beli rokok. Nah, Bapak kan sering beli rokok. Di warung. Dapatnya apa? Kalau beli rokok di warung, dapatnya apa? Rokok aja. Dapatnya rokok. Nggak dapat apa-apa, Pak ya. Cukup alihkan ke Bimat. Kalau Bapak beli rokok ke warung, Bapak harganya misalkan 30.000. 30.000. Ya udah sini aja. Warungnya suruh ngasih diskon, Pak. Wajib hukumnya. Karena warung juga mau digaji sama Bimat. Wajib ngasih diskon. Berapa diskonnya? Misalkan 5 poin, Pak. 1 poinnya 100 perak. Berarti di diskon 500 rupiah. Nah, kalau belum tren belanja, poinnya dikirim ke akun warung. Tapi kalau sudah tren belanja enggak, sudah otomatis. Karena rokoknya sudah ada di aplikasi. Tinggal klik aja, poinnya udah otomatis. Jadi Bapak sudah tutup poin. Uang 500 perak ini loh, Pak, yang masuk ke Bimat, Pak. Jadi diskonannya warung itu masuk ke Bimat. Kalau warung itu bekerja sama dengan Bimat. Nanti warung itu belanjanya juga ke Bimat, Pak. Kita bisa kasih harga lebih murah karena Bimat partai besar, Pak. Bahkan Bimat akan menjadi produsen. 10 Bima Center bangun pabrik beras sendiri, bangun pabrik air minum sendiri, bikin peternakan telur sendiri. Arahnya ke situ, Pak. Iya. Arahnya. Makanya Bimat insya Allah kuat. 500 perak kalau sehari ada 1 juta orang beli rokok, berarti berapa penghasilan Bimat, Pak? 500 juta. 500 juta, Pak. Baru dari rokok, Pak. Belum dari beras, belum dari gula, belum dari minyak. Itu baru dari poin. Nah, kalau Bima sendiri yang punya Bima Center, kira-kira Bima nyuplai Bima Center udah untung belum, Pak? Udah. Ini baru dari poin, Pak. Belum dari untungnya, Pak. Jadi Bimat itu makin kuat, makin kokoh, Pak. Itu bedanya Bimat dengan money game. Kalau money game makin booming, makin keropos. Iya. Makin nggak ada duit untuk bayar. Itu money game. Kamu kalau daftar sekian, dapat sekian dalam waktu sekian bulan.
Baru 3 bulan udah empok-empokan dia nggak bisa ngaji, Pak. Tapi kalau Bimat makin booming, makin kokoh. Kenapa? Karena sudah masuk ke tren belanja. Begitu tren belanja, kita suguhkan Bima Center dengan program belanja murah, belanja mudah, belanja dapat poin undian, poin reward, poin generasi, nambang lembar. Maka semua orang akan beralih belanja ke Bima. Karena nggak logis kalau dia nggak belanja ke Bima. Mendapat pelayanan yang luar biasa, murah dan lain sebagainya. Masa iya nggak belanja ke Bima? Rugi lah, Pak. Toh dia dapat gaji loh mingguan, walaupun hanya 3 lembar, Pak ya. Iya. Selama lembar itu masih ada, semua akun-akun itu ada isinya walaupun 3 lembar. Dia bisa nambah lembar dengan cara menambah lembar dengan belanja, atau dia mempromosikan akun tren belanja. Bisa dapat lembar. Termasuk memperbanyak warung. Jadi kita semua diberi kesempatan untuk kaya di Bima. Baik yang punya modal maupun yang tidak punya modal.